Mari dengan segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Sebab Engkau yang kudus ya Tuhan, sebab Engkau yang suci yang mulia, dan Engkaulah Allah yang maha kuasa. Sebab itu kami datang di hadapan Engkau Tuhan, dengan membawa nyanyian pujian syukur kami di hadapan Engkau. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyanyi kudus. Oh, kudus Engkau Tuhan, Tuhan Allah Maha Kuasa. Sikina kana bata kana labaya, sikina kana labaya nama kana. Sikini dalam Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Engkau yang kudus, hanya Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian, hanya Yesus Tuhan.
Engkau yang perkasa, Engkau yang mulia. Kami nyanyi kudus, kudus, hanya bagimu Tuhan. Allah yang kudus, hanya bagimu Yesus. Allah yang perkasa. Kudus, kudus, Kau Allah yang mulia. Kudus, kudus. Sebab kami perlukan kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami butuhkan Engkau ya Tuhan. Sebab kami perlukan Engkau ya Tuhan. Hadir bagi kami, hadir bagi kami. More love, more power, more of you in my life. Come on. More love, more power, more of you in my. Sekali lagi katakan. More love, more power, more of you in my life. Oh Jesus, more love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my God. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang memerlukan Tuhan, Engkau yang membutuhkan Dia. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, mari katakan bersama, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Oh kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah. Sekali lagi dengan segenap hatimu berseru, kasih-Mu Tuhan. Oh kasih-Mu,
kuasa-Mu bertambah dalamku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah. Oh, segenap hatiku, yes, memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Sikine karalamaya sikidira. Mari bersama-sama sekali lagi katakan di hadapan Dia. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalam. Sikini akaralaya sipabakaralomo karite karalaboy. Singgiri takano kirelaboya sikirelaba. Sikirela lamaya sikirela baralaba segenap. Yeah. Kami memuji-Mu Tuhan. Sikirela laba. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau. Sejarah lama ya. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Tuhanku. Tuhan, Kau Tuhanku. Singin nama karalaya sikiri dalam. Engkau yang merindukan kasih-Nya dan kuasa-Nya, jangan berhenti. Engkau hanya berdiri di tempat ini, tapi angkat suaramu untuk menyembah. Angkat pujianmu, angkat syukurmu untuk menyembah. Sigini makarala badala manakaya sekere namo. Sigini dela badakana makarala baya sigini dela. Sigini dela Sigini dela Singin nama karala baya sikini dalam singin nama karala baya singin nama karala baya sinarala barala baya sigarala baya sinarala mo. Sikirala maya sikirala sikirala marala maya sikiri makarala takarala maya sikiri sini ne karala mo kere darala maya sikiri sigini na kori dakara borala maya sini nakara kiri da boya sigara la 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 borala 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 sigiri la 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 Sina makara la mana kata kana makata kana maya sikiri na la la maya
Sini nama bakara takara labayas. Sigidi mengalir. Sigidi labayar. Sidi Sina makana lamaya Sikira labaya Sikira labaya More power Sikira More of you in my Oh Jesus Yes More love Sikana karala More power More of you in my Sekali lagi dengan lembut katakan More love kami perlu Engkau. Sikina karala maya sikina maya marla mar power mar of you. One again sing together. More love, come on. More love. Sikina karala tekere dara maya. Sing it okay, that always see la maya. Oh, God. More love, more power, more of you in my life. I will worship you. Worship you with all my mind, and I will worship you with all my strength. You are my God. You are my God. Berikan tepuk tanganmu, berikan sorak-sorakmu bagi Allahmu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau. Sungguh pagi ini kami berkata di hadapan Engkau. Tuhan, kami tidak mampu sendiri Tuhan. Banyak beban-beban yang harus kami tanggung, tapi kami percaya. Pagi ini kekuatan-Mu bagi kami. Pagi ini Tuhan hadirat-Mu bagi kami. Pagi ini Tuhan mujizat-Mu bagi kami. Thank you Jesus. Tidak ada kata yang indah selain kami berkata, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Karena itu Tuhan, tidak henti-hentinya kami terus menyembah, memuliakan, memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami mau terus tinggikan Engkau, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat, katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allahmu yang dahsyat. Oh haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk, lihat dulu kanan kiri. Ya, mari tetap berdiri, amin. Lihat dulu kanan kiri, katakan Yesus ada bersama dengan engkau, amin. Mari kita terus nyatakan pujian kita hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang hebat. Berkuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa Dia? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya,
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga dan bertahta dalam kemuliaan. Dialah Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita. Oh, namanya berkuasa, membebas kita semua. Betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh, come on. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh, sebab itu kita pahami Dia Allah yang berkuasa. Saatnya kita serukan namanya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dengan segenap hatimu. Yang luar biasa, Dia berkata, Dia Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan Berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. yang luar biasa, Dia berkata, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, amin. Yang luar biasa. Berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Nama. Oh. Woo. Berikan sorak-soremu, berikan tepuk tanganmu bagi Yesus. Oh, haleluya. Yes. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami percaya, saya percaya bahwa setiap kita di dalam mengarungi kehidupan ini,
ada pasang surut yang mungkin kita alami. Tetapi percayalah bahwa kita punya nama yang sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah engkau bayangkan, engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita hanya terus percaya dan kita hanya terus lakukan kebenarannya, maka bagian Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu bagimu dan bagiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tambah suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Dengan segenap hatimu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang ada menyertai kami. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan, kami tak akan goyah ya Tuhan. aku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita imani pujian ini dengan segenap hati. Tiada pernah ku ragukan Sungguh kasih setiamu bagi kami Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan. Di dalam setiap langkah waktu kami Tuhan, Setiap waktu dalam hidup Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. pernah kau tinggalkan. Meski langit tambah suram, awan gelap pun menghadap, Hadapi badai, hadapi asal bersama dengan Engkau Tuhan. lewati gelombang, Engkau tak pernah tinggalkan kami. pernah Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. diriku. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, di sisi Engkau tetap Allah kami. Kau tetap Oh, sing di dalam boya, sing di dalam bala-bala, sing di dalam bala-bala. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, sing di dalam boya, sing badala ya, sing tetaplah dalam. penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Waktu kami berikan pada hamba-Mu, sebab Yesus sertaku. walau 10.000 rebah di kananku,
goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kami terlalu amat yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan itu senantiasa ya dan amin. Yes. Bagi setiap kami umat ketebusan-Mu Yes. Tuhan, bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau dan tetap mengutamakan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Amin. Gelombang badai apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan menghanyutkan kami, itu tidak akan menenggelamkan kami, tetapi justru melatih iman kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan gagah perkasa terjadi dalam hidup kami. Amin. Setiap mulut akan bersaksi, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya hidup kami juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjalani hari-hari yang teramat berat, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lewat firman-Mu, Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami, bahkan Engkau tegur kami yang salah, sehingga kami boleh membenahi kehidupan kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi mulut, lidah, hati, bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah pikiran, perkataan dan juga hatinya Tuhan Yesus, dan menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama. Amin. Yang percaya katakan bersama. Sekali lagi Amin. sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi saudaraku, haleluya. Sebelum duduk coba tos kanan kiri muka belakang saudara dan katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Silahkan duduk. Baik ya, menyambung tentang serial khotbah pengajaran di bulan September ini, yaitu tentang berjaga-jagalah di akhir zaman. Kita sudah belajar bagaimana kehidupan berjaga-jaga di akhir zaman, dan juga minggu kemarin kita juga belajar bagaimana setiap kita mewariskan ya yang namanya iman. Apa itu warisan iman? Dan apa saja berkat ketika kita sebagai orang percaya mewariskan iman ya, kita bisa melihatnya atau mendengarnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin ya atau 2 minggu yang lalu tidak bisa hadir beribadah bersama dengan kita semua di tempat ini ya, klik YouTube ya GBI Bait Kudus, dan dari situ akan muncul ya tema-tema yang kita bahas, sub-sub temanya yang kita bahas minggu-minggu ini. Baik, kita akan belajar di minggu ini ya, saya tidak mengulangnya ya, bisa dilihat dan didengar di kanal YouTube ya. Baik, kita akan belajar bersama dengan satu tema di hari ini adalah hati-hatilah, jangan gugur imanmu. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Hati-hatilah, jangan apa? Gugur imanmu. Ya, coba kita akan baca lebih dulu sebagai ayat pembuka atau landasan firman Tuhannya ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan juga ayat 32. Nanti Bapak Wahyu Wisnu Mahardika dengan Bapak Ibu Saudara semua baca lebih dulu ya ayat 31 dari Injil Lukas pasal 22, dan nanti ayat 32-nya kita akan membacanya bersama-sama ya. Judul perikop ya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang percakapan waktu perjamuan malam ya. Baik, Bapak Ibu Saudara dengan Pak Wahyu ya bisa membacakan ini terlebih dahulu ayat 31. 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, kita baca ayat 32-nya. 1, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam percakapan Tuhan Yesus pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus secara pribadi. Apa perkataan Tuhan Yesus ya kepada Simon secara pribadi? Tadi dikatakan ayat 31. Apa? Simon, Simon, Yesus bilang apa? Lihat. Ya, jadi Yesus sudah tahu ya. Lihat apa? Iblis telah menuntut ya, untuk apa? Menampi kamu seperti apa? Gandum. Tahu menampi enggak, Bapak Ibu? Ya, dulu kalau sekarang mungkin jarang ya. Dulu kalau orang mau nanak nasi itu biasanya berasnya itu dikasih di mana? Tampah ya, terus dia apa? Caranya apa? Orang Jawa bilang apa tadi Bu? Tapeni ya, atau bahasa Indonesianya ditampi. Kira-kira untuk apa ditampi? Biar berasnya apa? Dibuang-buang gitu? Enggak. Apa tujuannya? Dipilih yang apa? Yang baik. Otomatis yang tidak berisi dengan biji benih yang baik akan apa? Terbang. Betul ya? Nah, terus ada apa itu? Las-las atau apa ya? Bahasa Jawanya apa itu? Mungkin gabah yang belum terkelupas gitu ya. Nah, bisa diambilin, mungkin ada batu dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik atau yang buruk. Nah, demikian juga Yesus lagi ngomong nih sama Simon Petrus waktu itu. Simon, Simon, ya, lihat iblis ya. Yesus bilang apa? Akan apa? Menampi kamu. Kalau saya membaca di dalam Alkitab terjemahan bahasa BIMK. BIMK itu adalah terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Ya, dalam terjemahan BIMK ya, ayat firman Tuhan tadi ayat 31 dari Lukas 22 berkata demikian. Simon, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin. Siapa yang memberi izin kalau gitu? Tentunya siapa? Tuhan. Tuhan memberi izin untuk iblis menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Terjemahan ini juga mirip dengan terjemahan kalau kita punya Alkitab terjemahan versi Good News Translation, ya. Dalam Alkitab terjemahan Good News Translation ya, dikatakan demikian dalam arti bahasa Indonesianya. Simon, Simon, dengar. Setan telah menerima izin untuk menguji Anda semua, untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. Seperti seorang petani memisahkan gandum dari sekam. Dari ayat kebenaran ini, ya, kita mendapati satu kesimpulan. Bahwa yang namanya murid Yesus, bahwa yang namanya pengikut Kristus, Simon Petrus, saat ini siapa yang jadi pengikut Yesus selain Simon Petrus yang ditulis tadi Simon, Simon. Sekarang Yesus bilang bagaimana? Sebut nama kita coba. Evi, ya, atau sebut nama Anda, ya, orang percaya, ya. Itu tidak lepas, ya. Itu tidak bisa kemudian nyaman-nyaman saja. Ya, tidak mengalami yang namanya ujian, tidak mengalami yang namanya masalah atau kebal terhadap ujian, kebal terhadap tantangan, pergumulan, persoalan. Mungkin Anda berkata begini, Bu Evi, katanya Tuhan Yesus itu penuh kasih, katanya Tuhan Yesus itu baik. Nah, kenapa kok mengizinkan supaya orang Kristen itu mengalami yang tadi diuji, ya, ada masalah, penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Kalau Allah mengasihi kita, bukankah seharusnya Tuhan itu menjaga kita? Bukannya membiarkan kita, memastikan kita ini bisa nyaman hidupnya, bisa enak. Itu kan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas dan sudah ada jatuh dalam dosa.
Tetapi saudaraku, ternyata tidak demikian. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab pernah mengatakan bahwa kalau Allah menganggap ya saya dan saudara ini anak-anaknya, dikasihi oleh Tuhan, ya, maka Roma 8:28 bilang begini ya. Dia bekerja, Tuhan bekerja apa? Dalam segala sesuatu, termasuk suka, duka, masalah, penderitaan tadi ya. Untuk apa saudaraku? Mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan konsep manusia itu kan kebaikan yang serba enak nyaman. Tidak ada masalah, itu kebaikan. Berkat lancar jaya, itu kebaikan. Tetapi kebaikan di sini ayat 29 dari Roma 8 ya, dikatakan demikian. Coba mungkin bisa Pak Wahyu bacakan. Roma 8:29. Kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan itu kebaikan seperti apa ya? Coba bisa bantu bacakan Roma 8:29 Pak. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, stop. Terima kasih Pak. Untuk menjadi apa? Halo, untuk menjadi uangnya tambah banyak. Tidak ada masalah. Dipilih, ditebus, dikhususkan, semua yang terjadi untuk kebaikan kita. Maksudnya apa? Untuk tadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini tujuan utama. Katakan tujuan utama Tuhan. Tujuan utama Tuhan adalah supaya saya dan saudara bisa menjadi semakin serupa Kristus. Ini adalah satu proses pengudusan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup dalam kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7 berkata demikian. Bisa tayangkan Mas ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan demikian. Karena itu bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, maksud semuanya itu diuji, ngadepi masalah, tantangan. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang apa? Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Terus yang diuji kemurniannya dengan api, penderitaan, masalah, tantangan, ujian, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan. Next, kehormatan pada saat apa? Hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, itu tujuannya. Karena itu kembali kepada tadi ya, Tuhan bilang sama Simon Petrus, Simon hati-hati loh, iblis ini sedang menampi kamu ya. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus pesan sama si Simon Petrus, jangan sampai imanmu itu apa? Gugur ya. Ayat 32 tadi, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya apa? Imanmu jangan apa? Gugur. Bersyukur saudaraku, di tengah tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, iblis memang mencobai kita supaya iman kita hancur, hidup kita hancur. Tetapi Tuhan di dalam proses itu menguji, katakan menguji, supaya saya dan saudara semakin hidup serupa dengan Tuhan. Semakin ketika hidup kita serupa dengan Tuhan, 1 Petrus tadi berkata, ada kehormatan, ada puji-pujian, bahkan ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Karena itu kita bersyukur punya juru syafaat. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu berdoa. Katakan, Yesus selalu berdoa untukku, supaya iman kita jangan gugur. Amin saudaraku. Iman itu bisa gugur loh kalau kita nanti akan belajar pada satu tokoh. Ini tokoh seorang murid, salah satu murid Yesus, dipercaya luar biasa. Tiap hari diajar langsung sama Tuhan. Lihat mujizat, ikut melayani, tapi dia jatuh saudaraku. Imannya kandas, ya, imannya gugur. Tahu gugur enggak? Gugur itu belum waktunya, sudah apa? Sudah jatuh.
Misal kalau tentang buah, ya toh, buah yang gugur itu apa? Belum waktunya mateng, belum waktunya masak, dia apa? Jatuh. Terus kalau bayi gugur, ya, belum waktunya keluar atau bulannya dia ibunya melahirkan, bayinya sudah keluar lebih dulu. Kalau misalnya tembok gugur atau jatuh, ya toh, apa yang terjadi kira-kira? Tanahnya mungkin gerak dulu atau mungkin kurang ya, atau temboknya mungkin lubang-lubang dulu ya, terus doyong ke kiri atau masuk kemana miring, lalu jatuh. Bicara tentang gugur atau gugur iman, itu tidak serta-merta terjadi seketika. Ada indikasi-indikasi, ada tanda-tanda, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau tembok mau jatuh, ada mungkin goyang dulu atau miring dulu dan sebagainya. Kalau bayi mau gugur, belum waktunya lahir, enggak langsung dia keguguran itu ibunya. Ngalami dulu mungkin pendarahan ya dan sebagainya. Kalau buah mau gugur ya, belum waktunya matang, tentunya itu buah yang pertumbuhannya tidak seperti yang lainnya. Mungkin yang lainnya itu sudah bijinya itu sudah mungkin buahnya itu sudah gede. Sama-sama kembangnya sama, waktu muncul sama, tapi diperhatikan sama teman buahnya yang lain itu kok enggak sama. Mungkin kerdil ya, mungkin kurus dan tiba-tiba dia mengering dan jatuh. Nah, karena itu kita belajar ya hari ini. Indikasi-indikasi apa, tanda-tanda awal apa yang membuat seseorang itu bisa jatuh atau gugur imannya. Kita belajar dengan seorang bernama Yudas Iskariot. Namanya siapa? Yudas Iskariot yang tadi saya sudah sebutkan. Dia orang kepercayaan Yesus, bendahara Yesus. Itu kan orang dipercaya, pegang duit saudaraku. Tetapi Yudas toh jatuh. Setiap hari dia lihat mujizat. Setiap hari dia ngajar juga seperti Yesus ya. Dia melayani juga, nyembuhkan orang sakit, ngusir setan. Tapi kok imannya bisa rontok? Apa sih indikasinya? Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama kita belajar ya. Yudas memiliki sikap suka mengkritik. Tanda awal yang pertama apa? Kritik. Nah, coba baca Yohanes 12 ayat 3 sampai 5 Pak Wahyu. Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ya, makasih Pak Wahyu. Ya, Yudas ya, dia mengkritik. Satu kali saudaraku, di satu peristiwa ini sebelum terjadi penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Dan ini sebelum kebangkitan Yesus dari kematiannya. Waktu itu Yesus sedang datang di rumahnya Lazarus. Di rumah siapa? Lazarus. Mungkin syukuran ya, karena Lazarus ini kan habis mati kemudian dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Nah, Yesus dengan murid-muridnya datang ke rumah Lazarus ya, dan mereka lagi makan ini. Tiba-tiba ketika mereka sedang makan, ada seorang wanita yang datang. Dan wanita ini dia diceritakan di dalam Alkitab ya, nanti kalau Anda baca di atas-atasnya itu yang tadi sudah dibaca Pak Wahyu sebelum ayat-ayat sebelumnya. Di situ si wanita ini tiba-tiba dia memecahkan itu botol minyak yang dia bawa, kemudian dia meminyaki kaki Yesus. Ya, kemudian dia seka itu dengan rambutnya. Ya. Ternyata itu minyak bukan sembarang minyak. Alkitab mencatat minyak itu adalah minyak narwastu. Satu minyak yang harganya sangat mahal dan hanya bisa didapatkan 1 tahun orang kerja. Anda bisa bayangkan, setahun dia kerja, uangnya hasilnya dia tidak nikmati tapi dia belikan minyak.
Dan minyak yang sedemikian mahal itu hanya untuk mengurapi Yesus. Nah, ketika si Yudas lihat itu dan ruangan itu semuanya pastinya wangi luar biasa karena itu minyak mahal, Yudas bilang apa yang tadi sudah dibaca? Yudas ngeritik itu si wanita. Ngapain itu si wanita itu boros-borosin uang? Ya kan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen itu gampang mengkritik orang. Ada ungkapan berkata begini, kuman di seberang lautan tidak tampak, tetapi gajah yang ada di mana? Di pelupuk mata itu di depan kita ini loh, kelihatan. Artinya apa Bapak Ibu? Halo? Artinya apa? Oh kebalik, berarti masih bangun semua. Apa ungkapannya tadi peribahasanya? Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Terus kuman di seberang lautan tampak. Udah benar? Udah melek? Nah, berarti artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Kesalahan yang besar di depan kita ini, diri kita ini loh ya, enggak lihat. Tapi justru malah yang kecil. Kesalahan kecil orang lain, kelemahan kecil orang lain itu kita kelihatan. Betul? Sering kan orang seperti itu ya, gampang nyalah ke orang, gampang mengkritik orang, gampang menghakimi orang daripada lihat kesalahan diri sendiri. Ini sifat Yudas dan ini harus dibuang dalam hidup kita. Saya kasih satu ilustrasi. Ada satu nenek-nenek umur 70 lebih, hampir 80 tahun. Satu kali si nenek ini lihat nonton pertandingan bulu tangkis. Apa yang terjadi? Nenek usia hampir 80 tahun ini semangat saudaraku. Dia bilang, ayo kiri. Wah sambil gerak juga dia ya. Ayo kanan, smash gitu ya. Wah salah kalau gitu. Orang-orang di sekitarnya yang lihat mungkin cucunya, mungkin anaknya gitu bingung saudara. Ini nenek 80 tahun usianya sudah hampir segitu. Tapi komentarnya kok luar biasa. Tapi coba kalau dia suruh tanding beneran bulu tangkis. Wah bisa encoknya kumat saudaraku. Seringkali kita seperti itu. Gampang lihat orang lain punya salah daripada kita sendiri. Dan sikap kritik yang berlebih-lebihan apalagi didasari hati yang iri, dengki, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih bisa dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Itu harus kita singkirkan karena itu sifatnya Yudas. Kita harus belajar melihat kebaikan dari diri orang lain. Saya ulang sekali lagi ya. Kita harus belajar melihat kebaikan diri orang lain. Melihat apanya? Kejelekan atau kebaikannya? Kebaikannya. Orang sak jelek-jeleknya apa? Pasti ada baiknya. Tidak ada yang amin? Sejelek-jeleknya orang pasti ada. Tidak mungkin orang itu jelek semua loh. Karena itu, kalau saudara hidup saudara mau imanmu bertumbuh, rohani saudara bertumbuh sampai finishing well garis akhir hidup kita. Pelayanan kita, kesetiaan kita sampai berakhir, setia sampai akhir. Buang itu roh kritik. Caranya gimana? Lihat bukan jeleknya orang lain, tapi lihat apa? Baiknya orang lain. Yang paling sering itu kan orang terdekat kita toh. Kalau saudara suami istri lihat hanya jeleknya saja, saudara tidak akan happy. Saudara tidak akan bahagia. Tapi senjengkel-jengkelkan istri saudara, ya. Segalak-galaknya, judes-judesnya suami saudara. Tapi kalau engkau lihat ada kebaikan dalam dirinya, maka hidupmu tetap akan bahagia. Walau tidak pernah bisa sama,
Karena apapun tidak bisa sama. Kita suami istri dicipta pasti berbeda. Betul apa betul? Latar belakang, pendidikan dan sebagainya beda. Mau cari yang sama di dunia ini tidak ada. Saudara mau kawin berapa kali lah. Kawin cerai, pasti akan tidak sama. Kalau sama saudaraku, nggak akan bisa saling support, saling dukung. Coba lihat panci. Panci itu yang baik panci sama panci apa panci sama tutupnya? Kalau panci sama panci kebanyakan masak dibuang sia-sia uangnya. Tapi kalau panci sama tutup, masakan saudara akan cepat matang dan menjadi nikmat, dinikmati oleh banyak orang di dalam rumah saudara. Karena itu mari belajar lihat kebaikan, jangan kejelekan orang. Buang yang namanya sifat, kalau udah mulai masuk dalam nama Yesus, tolak. Aku ndak mau pikiranku diracuni, itu toksik. Tahu toksik ndak? Beracun, ya. Itu ndak baik, ya, buang. Saudara ngerti itu racun, saudara minum, itu namanya apa saudaraku? Bunuh diri. Siapa di sini mau bunuh diri? Coba bilang kanan kirimu. Jangan mati bunuh diri. Karena itu imanmu jangan gugur. Salah satunya jangan suka mengkritik. Mengkritik boleh, tapi harus kasih solusi. Kasih solusi katakan. Kritik enggak kasih solusi itu namanya menghancurkan orang saudara. Kasih solusi. Ya begini loh, begini. Ya. Dan juga harus dengan lemah lembut. Kita kan sudah belajar bagaimana meredakan amarah dan sebagainya ya, merdeka dari amarah. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Ketika yang namanya ada masalah, satu intonasinya tinggi, yang satu itu bisa meredam. Ngomongnya itu tetap bisa halus. Meskipun hati di sini, pengennya ya kan, tapi bisa ngomong dengan benar. Perkataan Kristus. Kita udah belajar itu ya. Cari di YouTube ada itu ya, GBI Bait Kudus tentang kalau enggak salah judulnya Merdeka dari Amarah. Kalau masih belum bisa, masih pengennya mulutnya ngomong, push up dulu. Kita kan udah belajar kan kemarin. Banyak hal yang kita bisa belajar. Dan kita jangan hanya belajar saja, mesti praktek. Katakan bilang mesti praktek. Hal yang kedua indikasinya adalah yang namanya Yudas punya sikap ketidakjujuran. Yohanes 12 ayat yang ke-6 ya, turun sedikit tadi dari yang dibacakan Pak Wahyu ya, firman Tuhan bilang begini. Yohanes 12 ayat yang ke-6 bisa ditampilkan Mas ya, terima kasih. Hal itu dikatakannya, maksudnya Yudas yang mengatakannya, bukan karena ia Yudas memperhatikan nasib orang miskin, melainkan apa? Firman Tuhan mencatat apa? Melainkan karena ia Yudas adalah seorang apa? Pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oh, ternyata saudaraku, Yudas itu mengkritik bukan karena dia itu punya hati belas kasihan atau dia punya hati ekonomis, pikiran ekonomis, ya. Tetapi ternyata dia mengkritik ada udang di balik batu, yaitu yang namanya sifat ketidakjujuran. Sumbangin aja, persembahin aja buat Yesus. Maksudnya apa? Ketika uangnya masuk kan, ketika disumbangkan masuk ke bendahara dan dia bisa ambil itu. Yesus kan enggak tahu. Jumlahnya yang tahu nomor satu kan saya, bisa saya pakai dulu. Nah ternyata sifat kejujuran ini kalau kita terus menerus pertahankan dalam hidup kita, tidak cepat kita buang, bisa gugur loh iman kita. Lukas 16 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, dalam hal keuangan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau saudara, masalah keuangan saja kita tidak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara rohani yang lebih dahsyat dalam hidup kita? Karena itu saudaraku, mari kita belajar setia dalam perkara yang kecil, termasuk dalam hal keuangan. Kalau ada uang lebih, bukan milik saudara, ya dikembalikan saudaraku. Masalah nanti orang yang punya hak itu bilang, ya sudah buat kamu saja.
Tetapi niat kita yang pertama harus apa? Mengembalikan. Ya. Kalau dagang, kalau usaha, ya jujur saudaraku. Jangan suka nipu-nipu. Ada yang bilang, Bu Evi, bener loh saya ini kalau dagang jujur. Ya, saya tuh kalau dagang Bu Evi, gak pernah ambil untung Bu Evi. Ya saya bilang, kalau kamu ndak ngambil untung, kamu dagang, ya ndak usah dagang. Ngapain dagang, betul? Dagang tujuannya apa? Untung. Lah kalau ndak untung, bisa bangkrut kita. Dagang beda loh sama pelayanan. Ya, pelayanan itu sosial, ya, memberi, berbagi. Dagang beda. Cari apa? Untung. Jangan bilang aku ndak untung, bener nih, aku ndak untung. Tapi untungnya sudah banyak saudaraku. Itu artinya apa? Kagak jujur. Karena itu ayo buang yang namanya segala bentuk penipuan, korupsi, ketidakjujuran apapun. Singkirkan dalam hidup kita. Karena kalau kita ini tidak jujur, kita bisa untung loh. Benar apa benar? Nggak jujur bisa untung enggak? Iya, tapi sesaat. Katakan sesaat. Besar sih, sesaat. Ketika orang tahu kita enggak jujur, mau ambil lagi enggak barang dari kita? Halo? Mati kita, usaha kita. Karena apa? Enggak jujur. Yang rugi bukan orang lain, tapi lebih dari diri kita sendiri ini yang rugi. Saya kasih satu contoh ilustrasi. Satu kali ada seorang bos, ya, dia suka bangun properti untuk dijual belikan. Nah, dia punya 2 pemborong. 2 pemborong ini sifatnya beda jauh. Yang satu ini jujur, yang satu ini suka enggak jujur. Nah, satu kali si bos ini pemilik uang itu ya, usaha itu sudah mulai tua. Dan dia berkata kepada 2 pemborongnya itu, saya akan kasihkan pekerjaan saya, usaha saya kepada anak saya mau pensiun. Tapi sebelum saya pensiun, saya minta 2 orang kamu ini ya, kalian bikin 1 rumah. Ya, 1 rumah masing-masing, 1 rumah di kompleks ini, saya sudah siapkan kompleksnya ya. Terserah modelnya kayak apa, kemudian bahannya kayak apa ya. Semuanya saya serahkan sama kamu, tak kasih duitnya. Tak kasih tanahnya, tak kasih duitnya, bangun sesuai dengan kalian. Nah, 2 orang ini ternyata beda acara, saudaraku. Yang satu yang jujur, dia mikir gini, ini si bos sudah bertahun-tahun memberkati saya. Terakhir ini mungkin karya saya yang terakhir yang bisa saya persembahkan buat dia. Saya akan berikan kepada dia yang terbaik. Saya enggak mau ngambil untung yang besar, ya. Untung sedikit aja enggak masalah. Pokoknya saya akan buat rumah yang kualitasnya bagus, ya. Saya bikin yang campuran semennya dan sebagainya, material semuanya yang kualitas bagus. Tapi beda dengan 1 orang yang suka enggak jujur. Si pemborong yang enggak jujur mikir gini, wah ini kesempatan terakhir saya nih cari untung dari si bos itu. Nanti kalau anaknya yang menggantikan belum tentu saya dikasih lagi proyek sama dia. Bisa pakai orang lain nih. Nah ini kesempatan saya terakhir. Cari untung sebanyak-banyaknya. Dan dibikinlah itu rumah. Ketika diadakan satu pesta perpisahan, si bos kemudian undang ini 2 orang pemborong yang suka bantu dia. Dan diumumkan pada hadirin yang hadir, teman-teman koleganya dia. Dan dia umumkan begini, ini 2 orang yang selama ini sudah berjasa dalam perusahaan saya. Dan di saat terakhir ini, sebelum saya serahkan perusahaan saya kepada anak saya akan berikan hadiah kepada mereka. Hadiahnya adalah rumah yang sudah mereka buat sendiri. Wah, kaget mereka. Yang pemborong jujur, seneng apa senep? Seneng dong. Sebaliknya yang susah siapa? Yang enggak jujur, waduh mati aku. Gempa sidik goyang ambruk rumahnya. Karena semuanya enggak apa saudaraku, dikerjakan dengan tidak jujur. Semennya mungkin disedikitin ya kan. Cepat ambruk, besinya yang kecil-kecil. Nah dari ini kita belajar. Kalau kita punya sikap tidak jujur,
itu merugikan diri kita sendiri. Yang tadi saya bilang, bisa untung besar sesaat. Tapi kalau orang sudah tahu kita tidak jujur, kita akan rugi sendiri. Karena itu belajarlah jujur dalam hal apapun, termasuk jujur kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa sih berkat dari ketidakjujuran? Tidak jujur kok berkat toh Bu Evi. Ya itu kan yang diyakini orang. Bilangnya begini, ya jujur, ngapain jujur? Jujur malah apa? Bilangnya apa? Hancur. Ya kan? Malah hancur. Itu berkatnya buat dia yang ngomong gitu kalau hidup tidak jujur. Karena apa? Alkitab bilang tidak begitu loh. Kalau kita hidup jujur, justru diberkati. Tapi mereka yang biasa tidak jujur, jujur hancur. Ya jadilah yang dia makan, yang dia gemakan, dia makan. Bener-beneran hancur. Dia bilang jujur malah hancur, itu kan prinsip dia. Tapi Alkitab bilang enggak gitu loh. Jujur itu diberkati Tuhan. Coba buka Yesaya 33, 15-16. Ya ini berkat bagi orang yang jujur. Ya. Yesaya 33 ayat 15-16. Firman Tuhan bilang apa? Bisa ditayangkan ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Yuk baca sama-sama 2, 3. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang dunia berkata jujur itu hancur. Ya terjadi dalam hidup mereka kalau mereka mau hidup jujur, bahkan orang Kristen yang meyakini prinsip seperti itu terjadi. Nah aku jujur ya aku hancur ya, dia gemakan dia akan makan. Tetapi kita prinsip firman Tuhan kita pegang. Orang yang hidup jujur dia akan diangkat Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Tadi ayat firman Tuhan bilang apa? Dia seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat mana? Tinggi. Dipromosikan, ditinggikan oleh Tuhan. Tidak cuma itu aja loh. Tuhan bilang apa? Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, dijaga, dilindungi, ya. Kemudian apa? Dibentengi, ya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Apa yang kita perlukan? Apa yang kita butuhkan? Tuhan menjamin. Katakan Tuhan menjamin. Yang menjamin bukan Bu Evi. Siapa yang menjamin? Tuhan sendiri. Belajar hidup jujur. Hal yang ketiga, indikasi ketiga, kita akan mengalami keguguran iman. Kejatuhan iman adalah keserakahan. Katakan bersama 2, 3. Keserakahan. Matius 26 14 sampai dengan 16. Pak Wahyu bisa bacakan ayat ini. Matius 26 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, makasih Pak. Bayangkan ya, demi uang berapa? Tadi? Uang berapa? 30 keping uang perak. Itu kalau kurs sekarang ini sekitar 300.000 ke bawah. Ya, 240 sekitar 280 sekian. 300.000 enggak ada. Murah sekali. Jual siapa? Dapat 300 ribuan itu. Kalau dalam hal rupiah sekarang ini jual siapa? Jual Yesus. Padahal Yudas ini setiap hari sama Yesus loh. Kalau Yesus mau ketemu sama seseorang, orang mau nemuni Yesus. Karena yang mau datang ketemu Yesus kan banyak tuh yang minta didoakan dan sebagainya. Mestinya enggak bisa langsung sama Yesus. Biasanya lewat siapa kalau gitu? Lewat siapa? Ya para murid kan, termasuk Yudas, apalagi ini orang kepercayaan Yesus. Ya, Yesus itu lagi
Waktunya ada enggak sih? Nah, nanya-nanya dulu. Nah, supaya dicepetin gitu ya, ketemunya Yesus. Suka-sukanya pakai apa? Nih tak kasih makanan ya, tak kasih amplopan, kan gitu kan. Nah, supaya cepet lah. Pasti model ini juga dulu, zaman dulu pasti sudah ada. Yudas ini terima semuanya setiap hari dengan Yesus. Bahkan kemuliaan loh. Ketika apa? Ketika dia mau setia, dia mau percaya sama Yesus, surga yang kekal itu diberikan. Tapi Yudas tukar, katakan Yudas tukar. Yudas buang itu, ditukar hal-hal yang luar biasa, hal-hal supranatural yang luar biasa ditukar dengan yang remeh. Berapa tadi jumlahnya kalau dikuruskan sekarang? 300.000 rupiah. Ini mengajar kepada saya dan saudara, untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang punya motivasi itu jangan serakah. Motivasinya itu saudara cari Tuhan, jangan serakah. Saudara cari Tuhan karena saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara melayani itu karena saudara mengabdikan hidupmu kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita sehingga kita bisa mengalami keselamatan. Kita ke gereja bukan cari yang namanya entertain, ya, pertunjukan seperti pertunjukan dunia. Tapi kita sedang mencari Tuhan, katakan mencari Tuhan. Biar itu gereja kecil sekalipun di situ ada Tuhan enggak? Ada. Jadi mari kita belajar motivasi harus benar. Jangan serakah. Jangan apa-apa carinya karena uang. Jangan apa-apa carinya karena berkat. Carinya yang nyaman, yang entertain, yang bagus-bagus. Cari Yesusnya. Cari siapa? Cari Yesusnya. Ketika kita cari yang tadi, yang nyaman, yang enak, saudara tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Karena enggak ada itu di dunia yang nyaman, sempurna, semuanya enak hidupnya, enggak ada. Di dunia pasti ada yang namanya tantangan pergumulan. Tapi selama kita cari Yesus, maka yang tidak nyaman akan menjadi nyaman dalam hidup kita. Amin saudaraku. Karena itu mari belajar buang keserakahan dalam hidup kita. Sifat serakah itu sangat membahayakan loh saudaraku. 2 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Bisa ditayangkan Mas, 2 Timotius 6, 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang kosong, sia-sia. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan iman dan kebinasaan. Perhatikan ayat 10. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah apa? Katakan cinta uang. Kurang keras. Akar segala kejahatan apa? Cinta uang. Uang itu netral. Tapi cinta uang, serakah saudaraku, itu menyebabkan orang bisa jatuh dalam dosa dan hidupnya jadi hancur. Bahkan Alkitab mengatakan, dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup bahagia itu bukan karena kita punya uang tidak ada nomor serinya. Tahu ya? Saking banyaknya uang gitu maksudnya ya. Jadi tidak ada nomor serinya. Bahagia bukan itu. Tetapi bahagia itu adalah ketika kita mensyukuri sesederhana apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu bahagia. Saudara mau uangnya banyak sekalipun, tapi kalau saudara tidak pernah bisa bersyukur, saudara tidak akan happy. Percaya oh. Kenapa saudaraku? Saya pernah sampaikan sama saudara, karena ada satu rongga yang kosong dalam hati kita. Dan rongga itu hanya bisa terpenuhi, bukan dengan semua dunia yang ada ini, tetapi hanya karena Yesus. Karena itu, biar saudara mungkin hidup sederhana, tapi ada Yesus. Hadirat Tuhan nyata dalam hidupmu, saudara bisa bahagia.
Tapi kalau saudara uang banyak, mobil banyak, rumah mentereng, simpanan deposito banyak, tapi saudara tidak pernah bisa mengucap syukur. Bahkan saudara tidak pernah bisa memberi sama orang lain. Hidupmu nggak pernah akan happy, saudaraku. Satu saat ada seorang yang bernama John D. Rockefeller. Dia seorang miliarder di zamannya. Orang Amerika, saudaraku. Ini orang kaya raya luar biasa. Satu saat di usia 50-an tahun lebih sedikit. Belum ada 55. John D. Rockefeller ini divonis oleh dokter, dia kena kanker. Dan hidupnya tidak akan lama lagi. Itu semua bulu-bulu di sekujur tubuhnya itu pada rontok, saudaraku. Termasuk bulu alis dia tidak punya. Rambut ini gundul, saudaraku. Wah, dia stres. Dia kaya raya tapi mau mati. Dan kemudian dia berkata dalam hatinya, saya belum berbuat banyak buat orang lain juga buat Tuhan. Dan saya mau berikan ini saatnya sebelum aku mati. Jadi kemudian dia undang stafnya dia, ajudan dia, kepercayaan dia panggil dan dia bilang, dimanapun kamu temukan, ada gereja-gereja yang membutuhkan, ya mereka mungkin mau dibangun, mereka mungkin punya misi apa, atau ada panti asuhan, atau ada sekolahan apa, butuh dibangun, kasih tahu saya akan bantu dia, saya akan bantu mereka. Dan benar saudaraku, ketika dibantu, nah ketika mau peresmian, biasanya nih, yang membantu kan suka datang ya waktu pembukaan peresmian, mungkin gunting pita dan sebagainya. Wah, John D. Rockefeller datang. Dan dia gunting pita, ya. Orang bilang terima kasih Pak, ya ini sudah dibantu sehingga ini pekerjaan bisa jalan dengan baik. Ternyata saudaraku, waktu demi waktu dia sudah lewati. Usianya menjadi 90-an tahun lebih. Berarti dia hidup sekitar berapa tahun? 40-an tahun ya dari vonis dokter. Dia baru meninggal. Karena apa saudaraku? Dia bisa bersyukur dan belajar berbagi. Amin saudaraku. Nah, itu kan orang kaya raya. Sama saja yang tadi saya bilang. Saudara mungkin hidup sederhana. Nasi dengan sambal, dengan tempe digoreng, dipenyet. Sudah nikmat luar biasa. Daripada makan capcay, makan apa lagi? Bakmoe, barongsai, karena enggak puas tuh makan capcay bakmoe. Tapi kalau hatimu enggak ada ucapan syukur, itu nasi jadi karet rasanya. Ya toh? Enggak enak. Tapi ada ucapan syukur, nikmat, sehat. Bukan 4 sehat, 5 sempurna, 6 sempurna karena ada Tuhan Yesus. Karena itu jangan serakah saudaraku. Hari-hari ini kan banyak orang tuh suka flexing, suka pamer di medsos saudaraku. Ya, wah uangnya segini loh, enggak percaya nih tak fotoin. Nah, terus difoto, masukkan kemana? Ke Facebook, ke Instagram ya toh. Wah naik jet, padahal jetnya itu nyewa. Berdiri foto di mobil apa yang mewah apa, Lamborghini lah apa, ternyata dia lagi mejeng di showroom, bukan mobil dia. Terus dia orang-orang pada lihat, wah ini orang hebat ya, simpenannya gede banget ya, padahal pendidikannya ya sederhana, ndak tinggi-tinggi banget. Terus ketika orang ini nyodorin ini loh, kamu mau kaya seperti aku, ya? Usaha ini, tanam ini, ya, simpen di sini. Ternyata investasi bodong, saudaraku. Saya mau tanya, ada enggak orang Kristen yang kena? Halo? Oh, ada yang banyak. Sudah survei, Mbak? Ada enggak kira-kira yang kena? Kenapa mereka kena? Pengen disebut istilah crazy rich. Pengen disebut sultan, kaya raya, gitu kan? Tapi tadi akarnya apa? Serakah.
Jadi kena. Kenapa orang bisa kena investasi bodong? Karena apa? Serakah. Tidak puas dengan yang dia sudah miliki, pengen cepet kaya. Padahal prinsip firman Tuhan, kaya itu tidak cepet-cepetan. Kaya itu kita mesti sedikit demi sedikit tekun. Ayo baca ayatnya sama-sama kalau ini baca ya. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Yuk baca sama-sama. Amsal 13 ayat 11. 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi. Nah ini masalahnya. Saudara petan apa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Orang kan senangnya pengen ndak mau tekun, ndak mau sedikit-sedikit. Gara-gara serakah terjerumus saudaraku. Karena itu jangan silau dengan kata-kata rohani. Oh ini untuk misi. Ada loh yang sudah masuk di situ investasi bodong masuk gereja. Ya, di mimbar lagi pakai ini, mimbar ya. Terus ini untuk bantu ekonomi jemaat. Ini untuk nolong orang loh. Siapa yang kena saudaraku? Tentunya jemaat yang serakah. Ayo belajar, buang sifat serakah dalam hidup kita. Amin saudaraku. Tekun, sedikit demi sedikit, tabung, hidup hemat, bersyukur, biar kecil, biar sedikit, bersyukur, bahkan bisa berbagi sama orang. Hal yang keempat kita akan belajar, hidup dalam kepalsuan. Indikasi orang gugur imannya yang pertama suka mengkritik. Yang kedua apa? Buka nomor 2, yang kedua apa? Ini belum pulang loh, sudah pada lupa. Nah, tidak jujur. Rainak kabeh hari ini pokoknya ya. Tapi itu yang mesti kita praktek untuk kita imannya tambah kuat ya. Terus serakah. Yang keempat, hidup dalam kepalsuan, kemunafikan. Matius 26, 47 sampai 49 diceritakan. Yudas mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Saya mau tanya sama saudara, ciuman itu tanda apa? Hah? Tanda sayang, tanda cinta kan? Tapi Yudas pakai ciuman sebagai tanda apa? Hah? Tanda mata, Pak Billy. Tanda apa? Pengkhianatan. Bahasa Yunaninya tuh hypokrites. Seperti seorang aktor, seperti seorang pemain sandiwara di satu panggung ini, ya, dia memainkan banyak peran. Terus pakai topeng. Kalau lagi lucu, pakai topeng yang lucu. Walaupun wajahnya itu di balik topeng itu enggak lucu, lagi enggak ketawa. Bisa enggak? Bisa, wong dia aktor. Kalau dia lagi peran antagonis jahat, pakai topeng yang menggambarkan dia jahat. Kalau baik juga gitu. Di satu panggung, satu orang yang sama tapi bisa tampilannya berbeda-beda. Itu kepalsuan, kemunafikan. Tidak apa adanya, tidak tulus. Ketika Yesus tahu Yudas sikapnya tidak tulus, responnya Yesus apa? Tetap mengasihi. Dan itu tampak saat perjamuan terakhir. Mungkin kita berpikir gini ya, waktu perjamuan terakhir si Yudas itu duduk di mana ya? Kalau Yohanes kan mesti di sebelahnya Tuhan Yesus, wong dia murid dikasih Tuhan. Iya, Yohanes duduk di sebelah kanan mungkin, kanannya Yesus, karena Alkitab mengatakan ya, Yohanes tuh nyenderkan kepalanya di pundaknya Tuhan Yesus. Ternyata Yudas itu menurut Alkitab tidak jauh-jauh duduknya sama Yesus, dekat bahkan nempel sama Yesus. Kalau si Yohanes di sebelah kanan, si Yudas ini di sebelah kirinya Yesus. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus sudah mencelupkan roti ke dalam pinggan anggur, kemudian Yesus itu memberikannya kepada Yudas. Tentunya kan di sekitar dia kan. Tidak mungkin kalau Yudasnya duduknya jauh-jauh karena model mejanya orang Yahudi itu seperti letter U gitu, setengah lingkaran. Dan tingginya itu kira-kira 40 cm. Jadi kalau sekarang orang mungkin duduknya lesehan gitu ya.
40 cm kan enggak mungkin pakai kursi gitu ya. Nah, jadi pada lesehan. Nah, enggak mungkin kalau Yudas itu duduknya di ujung gitu, Yesus mau nyerahin roti kan enggak mungkin langsung diberikan. Karena Alkitab nyatat dengan jelas diberikan setelah nyelupin dalam pinggan anggur. Kalau Yudasnya jauh kan mesti rotinya dilempar. Tangkap Yudas gitu kan. Tapi Alkitabnya bilang enggak. Yudas ini dikasih roti itu sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia ini orang yang kedudukannya itu dihargai, dipercaya oleh Yesus. Dan Yesus memberikan kasih yang besar itu loh untuk memanggil Yudas. Seperti Yesus mau ngomong, Yudas, balik toh Yudas. Ya, itu kamu salah kalau kamu lakukan itu. Kamu khianati aku. Tapi Yudas ini tidak mau, saudaraku. Dia tetap mengeraskan hatinya. Akibatnya apa? Setelah terima roti itu yang sudah dicelupkan dalam anggur, yaitu perjamuan kalau kita sekarang ya istilahnya. Itu Yudas dikatakan Yohanes 13:27 ya. Setelah menerima roti itu dia kerasukan iblis. Karena Yudas mengeraskan hati, tidak mau bertobat, Yudas kerasukan iblis. Karena itu dengar baik-baik saudara. Saat saudara terima perjamuan kudus, ini hati mesti beres. Katakan hati mesti beres. Kalau ada dosa mesti minta ampun lebih dulu. Karena kalau enggak itu bukan jadi berkat tapi jadi kutuk. Mungkin Anda berkata begini, Bu Evi, nek gitu aku enggak ikut perjamuan kudus saja. Karena aku belum bisa ngampuni. Aku masih punya hati jahat Bu Evi. Dah aku enggak mau, nolak. Loh saudaraku, saudara nolak perjamuan kudus itu berarti saudara nolak alat anugerah Tuhan loh. Tambah saudara jatuh dalam dosa. Sudah nyimpen hati tidak benar aja sudah dosa, apalagi menolak perjamuan kudus, tambah dosa. Maksudnya apa? Maksudnya supaya sepertinya Tuhan ini sedang nyudutkan kita ini loh. Ayo kamu mau tidak mau harus ngampuni. Ayo kamu tidak mau harus bikin hatimu beres. Supaya kamu terima anugerah Tuhan. Maksudnya begitu saudaraku. Tapi seringkali kita ini menolak, akhirnya apa? Kerasukan iblis kita. Dan ketika kita kerasukan iblis, saudara, kita mengeraskan hati, sepertinya Yesus bilang apa? Ya sudah, ya lakukan aja yang kamu perbuat. Karena ayat 30 ya dari Yohanes 13 itu dikatakan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Dia keras hatinya. Tidak mau, aku tetap mau salibkan Yesus, aku mau serahkan Yesus, aku tetap mau jual Yesus. Dan dia pergi. Dan Alkitab mengatakan pada waktu itu hari sudah malam. Ketika saya dan saudara membelakangi Yesus. Ketika saya dan saudara mengikuti yang namanya hati kita ini loh. Ego kita yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka hari itu akan menjadi malam. Tidak ada terang dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, mari belajar lembutkan hati saudara. Jangan keraskan hatimu. Kalau punya salah, cepat minta ampun sama Tuhan. Akibat yang kedua, dia ada di dalam kebinasaan. Yudas berakhir hidupnya menyedihkan, matinya gantung diri. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19, ketika Yudas jatuh tertelungkup. Itu perutnya terbelah, sobek saudaraku. Isi perutnya itu semuanya tumpah keluar. Lihat saudaraku. Yudas tidak nikmati loh penjualannya Yesus. Dia balikin lagi ke imam. Imam tidak mau terima, dia buang itu di bait suci. Dia sudah tidak nikmati itu hasil pengkhianatan. Matinya binasa. Tapi beda dengan Petrus. Petrus pernah salah. Petrus pernah nyangkal Yesus sampai 3 kali. Bahkan Yesus pernah ngomong sama Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika ayam berkokok, Petrus menangis. Alkitab dengan jelas mencatat. Petrus menangis, dia sadar, dia menyesali dosanya. Beda sama Yudas. Yudas tetap keras hati. Tapi Petrus hatinya mau belajar minta ampun sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup Petrus? Petrus diubah. Ketika hari Pentakosta, Petrus bisa berkhotbah di 3.000 orang bertobat. Dan Petrus setia sampai terakhir hidupnya. Dia matinya disalib, saudaraku.
Dan Petrus bilang, aku tidak mau mati disalib seperti Tuhan Yesus. Aku tidak layak, aku pernah nyangkali Tuhan Yesus. Aku matinya salibnya terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sampai akhir hidup Petrus, Petrus setia sama Tuhan Yesus. Karena itu hari ini kita belajar. Mungkin kita pernah punya kesalahan. Kita pernah punya dosa. Jangan seperti Yudas. Keluar, ya. Tapi kemudian keluar itu tidak keluar dari kejahatannya. Tapi tetap kekeh dengan kekerasan hatinya. Beda dengan Petrus. Dia keluar. Keluar apa? Menangis dengan sedih. Dia keluar dari hidup jahatnya, hidup kotornya. Dan ketika kita seperti Petrus, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Semerah apapun dosamu, Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Amin saudaraku. Apapun yang engkau sudah buat dalam hidupmu, Tuhan bisa mengampuni saudara. Karena itu mari kita belajar hari ini. Saya berdoa buat saudara, iman kita jangan gugur. Singkirkan karakter yang jelek seperti Yudas. Sehingga hidup kita ini dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Para pemain musik bisa maju ke depan. 2, 3. Jadilah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dengan yang pertama, ya, sifat buruk Yudas apa yang pertama? Suka mengkritik. Yang kedua, tidak jujur. Yang ketiga, serakah. Yang keempat, hidup dalam kepalsuan. Sehingga apa berkatnya? Iman kita terus bertumbuh kuat, tidak gugur di akhir zaman. Dan dengar baik-baik, iman itu yang akan membuat kemustahilan menjadi keajaiban dalam hidup kita. Amin. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan hari ini? Dan itu belum terjadi. Nantikan dengan terus punya iman. Jangan gugur iman saudara. Buang sifat karakter Yudas yang tidak baik. Dan saya percaya perkenanan Tuhan, mujizat pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama. Haleluya Yesus. Mungkin hari-hari ini engkau merasa sendiri. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan hidupmu. Dan engkau sedang berjalan dalam lembah-lembah kelam di dalam hidupmu. Tapi ingat baik-baik, kita punya juru syafaat yang selalu berdoa setiap saat buat setiap kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak mau iman kita gugur. Dia tidak mau iman kita jatuh. Tetapi tangan Tuhan itu terus memegang dan menuntun hidup kita. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Buang sifat karakter yang suka menghakimi orang lain. Tapi belajar melihat kebaikan yang ada di dalam diri orang lain. Buang sifat yang namanya sifat kehidupan di dalam kehidupan kita ini yang tidak jujur. Mari belajar jujur terhadap Tuhan, juga terhadap keuangan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Buang yang namanya sifat keserakahan. Belajar bersyukur, terima kasih sama Tuhan sekecil apapun berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dan mari belajar dalam hidup ini supaya saya dan saudara terus memiliki satu kehidupan yang terus dibawa di dalam kehidupan benar di hadapan Tuhan. Bukan munafik, di luarnya baik tapi di dalamnya jahat. Tapi mari kita belajar hati kita bersih di hadapan Tuhan. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu akan senantiasa ada di dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun
yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh, tangan kuat memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami membawa hati kami kepadamu. Iya, Bentuklah sesuai yang Engkau mau Tuhan. iya. Kami banyak kekurangan, tapi kami orang-orang yang dipilih oleh Engkau. Kami tidak melepaskan tentang kepribadian kami bahwa kami milik-Mu Tuhan. Sudah Engkau sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam hidup-Mu aku serahkan segala milikku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kurabala pasautus. Imashirima. Terima kasih Tuhan. Mari sembah semampu-Mu. Kau menyembah Tuhan. Semampu-Mu Kau utarakan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa hidup-Mu pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa segenap hidup kita pada Tuhan. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu saat ini yang kita hadapi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menopang hidupku. telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Yang percaya katakan, angkat tanganmu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganmu Tuhan. Firman-Ku tetap teguh
mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalamku, menang bersamamu. Mari kita pagi hari ini kita ekspresikan betapa baiknya dan kasihnya Tuhan. Mari wanitanya Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan ingin dengar suara dari engkau. Ada mujizat dalam Amin Tuhan. Sikena makaralaya sikirita pakarala. Sina makarala kadala baya sikirita bata pakata kadala baya sikirita. Sina bakata kadala baya sikirita. Menang bersamamu. Sekarang pria, naikkan pujian sambil menyembah Tuhan. Ada mujizat, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganmu, Tuhan. Imanku tetap teguh dalamku. Ku menang bersamamu. Tuhan, terima kasih untuk sapaan-Mu dari firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Tidak ada orang pun yang mengerti selain Tuhan dengan kami. Apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami lakukan. Engkau pakai lidah hamba-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan yang salah, yang benar. Menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan. Dan antara kami dan antara Engkau, Tuhan, yang tahu segala sesuatu yang telah kami perbuat. Terima kasih, darah-Mu yang kudus kembali menyucikan hidup kami. Melayakkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang diurapi Tuhan. Yang hari ini kami boleh berdiri karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa melimpah atas kami semua. Diberkati. Mari kita angkat tangan. Diberkati engkau. Diberkati. Katakan, diberkati aku. Diberkati aku. Diberkati aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diurapi Tuhan. Aku dipakai Tuhan. Aku senantiasa boleh berada dalam hadirat Tuhan. Aku rindu akan engkau Tuhan. Aku rindu akan engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan engkau. Mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Mari kita yang percaya bersama katakan amin, amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan dasari bersama di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Mari kita angkat setiap persembahan kita depan Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, inilah sekali lagi Tuhan bentuk ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami mengerti, kami paham, mungkin setiap apa yang kami haturkan jauh dari sempurna. Namun biarlah Tuhan Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat
Bagaimana kami rindu untuk memberi sesuatu di hadapan Engkau. Biarlah setiap persembahan umat-Mu, baik persembahan apapun yang pagi hari ini mereka boleh bawa, mereka boleh hantarkan di rumah-Mu Tuhan. Mereka akan menikmati sukacita. Dan bahkan kami percaya, yang kami imani, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang atas kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan sanggup mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami memberi dengan penuh percaya, dengan penuh iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberi di kotak depan, ataupun di samping, ataupun yang ada di belakang. Seperti bermimpi, Mazmur 126. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, hey, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Sekali lagi bersama-sama. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita. Siap tertawa, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak. Sambil apa? Sekali lagi katakan, yang menabur dengan waktu kami berikan dengan, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Tuhan, tidak ada satupun setiap kami luput dari berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, bahkan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara untuk kami menahan, perkara-perkara untuk kami Tuhan menahan marah, mungkin perkara-perkara untuk kami menahan emosi. Tuhan berikan buat kami Tuhan. Dan supaya kami sebagai umat-umat-Mu mengerti akan rencana yang besar, yang ajaib, yang pasti terjadi dalam hidup kami. Pulang bawalah berkat dari Tuhan. Pulang bawalah anugerah daripada Tuhan. Pulang bawalah keselamatan. Tuhan bungkus tutup dimanapun engkau berada. Sampai kapanpun Tuhan membungkus tutup hidupmu. Tidak ada celah kuasa iblis yang akan menggocoh engkau. Tuhan memberikan perlindungan karena Dia yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia dalam nama Allah, berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya bersama katakan. Yang percaya bersama katakan. Mari kita firman Tuhan siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.